Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam kita diajarkan untuk senantiasa memperhatikan tanda-tanda kemurkaan Allah sebagai bentuk pedoman hidup. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini, agar kita dapat menghindari kesalahan yang dapat menarik murkanya. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 12 tanda kemurkaan Allah yang patut untuk dipahami dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, pertanda bahwa Allah sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saat saja seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak bisa memberi dampak baik bagi diri seseorang dan juga bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif atau berbahaya adalah tanda ketidakpuasan Allah. Kegiatan yang tidak memberikan manfaat baik untuk dunia maupun akhirat adalah suatu bentuk penyia-nyiaan waktu yang berharga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran." Ayat ini mengingatkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, terus-menerus melakukan dosa tanpa penyesalan. Para ulama berpendapat bahwa salah satu tanda kemurkaan Allah adalah ketika seseorang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat tanpa ada rasa penyesalan atau keinginan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan maksiat itu sementara mereka mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa rasa penyesalan dan niat untuk bertaubat akan menghadapi kemurkaan Allah. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Keengganan untuk bertaubat menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap dosa dan keterusan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, taubat adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya daripada seorang yang menemukan unta yang hilang di padang gurun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap mempertahankan dosa tanpa niat memperbaiki diri dan kembali kepada Allah merupakan tanda bahwa seseorang telah menjauh dari petunjuknya dan mendekati murkanya. Yang ketiga, tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Para ulama juga berpendapat bahwa salah satu tanda kemurkaan Allah adalah ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk darinya. Ini dapat terjadi
jika seseorang terus-menerus mengabaikan tanda-tanda dan petunjuk yang telah Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup dengan selaput, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menutup hati, pendengaran, serta penglihatan bagi mereka yang memilih untuk menolak petunjuk-Nya. Mendapatkan hidayah adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang mencari kebenaran dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah yang menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan fitrah, cenderung kepada kebenaran. Kemudian syaitan yang menyesatkan mereka dari kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah, ini dapat menjadi indikasi bahwa hati dan pikiran mereka telah tertutup dari rahmat dan petunjuk-Nya, sebagai akibat dari perilaku dan pilihan hidup yang menyimpang dari ajaran-Nya. Dalam Islam, penting untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti petunjuk-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan sejenisnya bersama dengannya. Lalu pada waktu yang lain disampaikan sunnah padaku bersama dengannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengikuti petunjuk Allah dan menghindari kesesatan, seseorang dapat memperoleh hidayah dan rahmat-Nya, serta menjauhkan diri dari murka-Nya yang besar. Yang keempat, kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus. Menurut para ulama, kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus juga bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 42. "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami timpakan mereka dengan kesusahan dan kesulitan, agar mereka berdoa dengan rendah diri." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menguji hamba-Nya dengan kesulitan untuk mengajak mereka kembali kepadanya dengan doa dan ketaatan. Kesulitan yang terus-menerus dalam kehidupan seseorang, seperti masalah dalam pekerjaan, keluarga, atau kesehatan, dapat menjadi tanda dari Allah bahwa ada ketidakpuasan atau murka-Nya terhadap hamba tersebut. Meskipun demikian, dalam Islam, ujian dan kesulitan juga memiliki makna yang mendalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ujian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah sebagai pembuktian iman dan kesabaran mereka. Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin akan terus diuji dalam harta bendanya, dirinya dan anak-anaknya, hingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa di atasnya." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, terputusnya rezeki dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 30. "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia juga menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat atas hamba-hambanya." Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas rezeki manusia yang dapat dilapangkan atau disempitkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah atau rezeki yang sebelumnya lancar tiba-tiba terputus, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang murka terhadap hamba-Nya. Allah menunjukkan keagungan-Nya melalui pengaturan rezeki sebagai ujian dan juga sebagai cara untuk mengingatkan manusia akan ketergantungan mereka kepadanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya rezeki itu diturunkan dengan sebab keberkahan, dan tidak ada yang menahan rezeki selain dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, hilangnya ketenangan hati. Ketenangan hati adalah
anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang taat dan dekat dengannya. Jika seseorang merasa tidak ada ketenangan dalam hidupnya, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati adalah hasil dari kedekatan dengan Allah dan konsistensi dalam mengingatnya. Ketidaktenangan hati bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jauhnya seseorang dari ibadah, keterlibatan dalam dosa, atau kurangnya keikhlasan dalam beramal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang tidak tenang menunjukkan adanya masalah dalam hubungan spiritual seseorang dengan Allah, yang bisa jadi merupakan tanda bahwa Allah sedang menegur atau murka. Untuk mengembalikan ketenangan hati, seorang muslim harus berusaha mendekatkan diri kembali kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa. Memperbaiki akhlak dan menjauhi segala bentuk dosa juga merupakan langkah penting untuk mendapatkan kembali keterangan yang hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dengan demikian, mengingat Allah dan memperbaiki hubungan dengannya adalah kunci untuk mendapatkan kembali ketenangan hati dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Yang ketujuh, hati menjadi keras dan tidak tersentuh oleh kebenaran. Jika hati seseorang menjadi keras dan tidak lagi merasakan empati atau tergerak oleh kebenaran, ini bisa dianggap sebagai tanda murka Allah. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 53, dengan itu Allah membiarkan sesat siapa yang Dia kehendaki dan memberi kebenaran siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa mutlak untuk membuka hati manusia kepada kebenaran atau meninggalkannya dalam kesesatan. Hati yang keras adalah hasil dari penolakan terhadap hidayah Allah dan kerasnya hati terhadap petunjuknya. Hati yang keras tidak lagi mampu menerima petunjuk-petunjuk Allah dan kebenarannya, sehingga menyebabkan seseorang terjatuh dalam kegelapan spiritual dan moral. Yang kedelapan, kehilangan rasa syukur dan rasa cukup. Dalam Islam, rasa syukur adalah bagian penting dari iman. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mensyukuri nikmat kecil tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Jika seseorang merasa tidak bersyukur atau lalai dalam mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya, ini bisa dianggap sebagai tanda ketidaksabaran dan ketidakpuasan terhadap anugerah Allah. Rasa syukur adalah sikap yang mencerminkan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Rasulullah juga mengajarkan agar senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Kesembilan, sering melakukan tindakan buruk yang berdampak negatif pada orang lain. Seseorang dapat menarik kemurkaan Allah melalui tindakan negatif mereka, terutama jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Dalam Islam, perbuatan baik dan buruk memiliki dampak yang besar dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menggambarkan prinsip bahwa Allah mencintai hambanya yang baik dan menciptakan kasih yang meluas terhadap mereka di alam semesta.
sedangkan tindakan buruk dapat menyebabkan ketidaksukaan Allah dan makhluknya. Rasulullah menjelaskan, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Maka Jibril mencintainya, kemudian mengumumkan di langit, sesungguhnya Allah mencintainya, maka cintailah dia. Lalu mereka dicintai oleh penduduk langit, kemudian diterima keberkatan untuknya di bumi. Sebaliknya, jika seseorang melakukan tindakan buruk yang menyebabkan ketidaksukaan Allah, maka hal ini akan berdampak pada ketidaksukaan Jibril dan penduduk langit, serta orang-orang di bumi. Dalam konteks ini, zuhud atau sikap sederhana dalam urusan dunia dan menghindari merugikan orang lain adalah ajaran yang ditekankan dalam Islam. Rasulullah bersabda, berlakulah zuhud dalam urusan dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya kamu akan dicintai oleh orang-orang. Yang ke-10, mencintai sesuatu yang dibenci Allah. Salah satu tanda kemurkaan Allah terhadap seorang hamba adalah ketika mereka terus mencintai sesuatu yang sebenarnya dibenci Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 mengingatkan kita, mungkin kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan mungkin pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang apa yang baik atau buruk bagi hambanya. Mencintai sesuatu yang dibenci Allah bisa mencerminkan ketidakpatuhan terhadap petunjuknya atau ketidakpahaman terhadap kebenaran agama. Rasulullah bersabda, ada beberapa tanda di dalam diri seorang mukmin, yaitu rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada agamanya. Seseorang tidak akan sempurna imannya hingga ia mencintai semua itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-11, selalu berada dalam kesesatan dan kebimbangan. Salah satu tanda murka Allah kepada hambanya adalah ketika seseorang selalu berada dalam kesesatan dan kebimbangan, terutama terkait dengan penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7 mengingatkan, Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di antara isi Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang merupakan pokok-pokok dari Alkitab, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti sebahagian dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada semua itu. Semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu, melainkan orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam kesesatan adalah mereka yang menyimpang dari ajaran yang jelas atau muhkamat dalam Al-Quran, dan lebih condong kepada ayat-ayat yang ambigu atau sulit dipahami, mutasyabihat. Mereka mencari-cari fitnah dan takwil, penafsiran yang salah dari ayat-ayat ini, yang hanya Allah yang mengetahui maknanya dengan pasti. Mereka terjerumus dalam kebingungan dan keraguan yang bisa menjadi tanda kemurkaan Allah terhadap mereka. Kemudian yang ke-12, lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Hadis Nabi Muhammad menyatakan, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya sholat dalam agama Islam dan keseriusan dosa bagi mereka yang meninggalkannya. Oleh karena itu, seorang hamba yang lalai dalam melaksanakan sholat wajib dapat dianggap sebagai tanda bahwa Allah murka padanya. Selain itu, dalam kitab Wasi'atul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sa'roni, terdapat pesan yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali.
Pesan ini menyatakan, hai Ali, jika kau murka kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan jika kemurkaan Allah semakin bertambah, maka Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya, membantunya memperoleh harta, dan menyibukkannya dengan urusan dunia, sehingga ia akan menyepelekan masalah agama, hingga pada akhirnya ia berkata bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.